Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Ya, saya Slamet Riyadi dan teman saya Rija Adriansyah. Kami dari kelompok kerja revisibilitas jurusan Teknologi Otomotif Politeknik Tanah Hau. Ya, kami akan menjelaskan hukum 1 dan hukum 2 termodinamika, terutama pada kerja revisibilitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rija Adriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Andriansyah. Di sini saya ingin menjelaskan perpaduan hukum 1 dan hukum 2 termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Termodinamika hanya mempelajari besaran-besaran yang berskala besar atau makroskopis dari sistem yang dapat diamati dan diukur dalam eksperimen. Dalam hukum 1 termodinamika dinyatakan bahwa energi bersifat kekal, tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Namun tidak ada batasan mengenai perubahan energi mana yang dapat terjadi dan tidak dapat terjadi. Batasan-batasan perubahan yang terjadi kemudian dijelaskan lebih lanjut ke dalam hukum 2 termodinamika. Dalam konsep ini dijelaskan mengenai bagaimana perubahan usaha menjadi kalor dapat terjadi, begitu pula mengenai proses sebaliknya. Pada hukum 1 termodinamika dinyatakan bahwa apabila sistem gas menyerap kalor dari lingkungan sebesar Q, maka oleh sistem mungkin akan diubah menjadi energi dalam sistem ditambah energi luar yang ada di lingkungan. Hukum kekekalan energi yang dinyatakan dalam hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya perubahan usaha atau energi potensial menjadi energi kalor atau sebaliknya. Akan tetapi tidak semua perubahan energi yang terjadi di alam ini prosesnya dapat dibalik seperti pada hukum 1 termodinamika. Hukum 2 termodinamika membatasi perubahan energi mana yang dapat terjadi dan energi mana yang tidak dapat terjadi. Hal ini membatasi penggunaan hukum 1 termodinamika. Secara persamaan hukum 1 bisa dipecah tetapi tidak ada alat atau fenomenanya di dunia nyata. Karena kendala tersebut diperlukan hukum 2 termodinamika untuk menjawab kendala yang dihadapi hukum 1 termodinamika tersebut. Terdapat 2 pernyataan dalam hukum 2 termodinamika. Pernyataan pertama adalah pernyataan Clausius, yaitu tidak mungkin bagi seluruh sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga hasil dari operasi tersebut adalah hasil satu-satunya dari sistem tersebut. Sistem tersebut adalah transfer energi oleh kalor dari reservoir dingin ke proses reservoir panas. Pernyataan Clausius ini menunjukkan bahwa tidak ada perpindahan panas dari temperatur rendah atau dingin ke temperatur tinggi atau panas secara spontan. Sedangkan pernyataan kedua adalah pernyataan Kelvin Planck bahwa tidak mungkin bagi sebuah sistem yang beroperasi dalam siklus termodinamika menghasilkan, karena neto lingkungan dari termodinamika yang dihasilkan tersebut sambil menerima panas dari suatu reservoir termal semata. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak semua energi masuk ke dalam sebuah sistem itu berubah 100% menjadi kerja. Selain itu, dalam hukum 2 termodinamika terdapat entropi. Entropi yang memberikan batasan warna. Entropi sistem memiliki kecenderungan untuk meningkat. Entropi dapat diinterpretasikan sebagai tempat ketidakteraturan sebuah sistem. Kerja dari sebuah mesin dapat mengalami penurunan, itu diakibatkan adanya entropi. Sumber utama entropi adalah gesekan.
Contoh perpaduan hukum 1 dan hukum 2 termodinamika pada proses irreversibilitas atau kerja irreversibilitas, yaitu hembusan arah angin, di mana angin akan bertiup dari tempat yang bersuhu panas atau tinggi, kemudian bertiup ke tempat yang bersuhu rendah. Jadi jelas bahwa penggunaan hukum 1 termodinamika saja tidak kalah cukup dalam mengamati fenomena yang terjadi. Dibutuhkan hukum 2 termodinamika untuk melengkapi proses yang terjadi. Ya demikian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.